Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Sehat walafiat, amin. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita semua membaca doa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini anak-anak Ibu Ayu akan menjelaskan tentang tema 8 ya, subtema 2. Materinya itu siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Lah, kegunaan air antara lain yaitu untuk keperluan rumah tangga ya, yang pertama. Dan yang kedua, pertanian. Dan yang ketiga, industri. Dan yang terakhir, yang keempat, pembangkit listrik ya. Begitu besar kebutuhan manusia akan air. Kita seharusnya bersyukur ya. Air senantiasa tersedia di bumi ini. Oleh karena itu, kalian semua harus senantiasa bersyukur kepada Allah yang menciptakan alam ini ya. Ibu Ayu mau bertanya kepada kalian, mengapa air selalu tersedia di bumi? Ayo acungkan tangan, siapa yang tahu? Ya. Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Apa itu siklus? Ya. Siklus air merupakan sirkulasi atau bisa disebut perputaran ya. Air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer ya. Kemudian kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan ya. Yang pertama apa? Penguapan. Yang kedua, pengendapan, dan yang ketiga, pengembunan. Lah, di bawah ini adalah gambar siklus air atau skema proses siklus air ya. Coba perhatikan baik-baik. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari ya. Proses penguapan ini disebut apa? Ya benar, evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara ya. Jangan lupa, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik ke apa? Naik dan berkumpul di udara. Dan lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air. Itu. Proses ini disebut proses apa? Benar, presipitasi atau pengendapan. Benar, Anton. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi benar, titik ya. Rizal sudah menyebutkan. Titik-titik itu akan berbentuk awan ya, atau titik-titik air ini berbentuk awan boleh juga ya. Proses ini disebut kondensasi atau boleh disebut pengembunan. Dan selanjutnya, titik-titik air di awan ya akan turun menjadi hujan. Air hujan yang turun itu akan turun ke darat maupun di laut.
air hujan itu akan jatuh ke tanah maupun ke perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui apa? Iya benar, sumur atau apa? Atau apa? Atau air sungai. Iya. Air tanah juga dapat merembes ke danau ya. Ke danau Bu, ke sungai Bu. Iya. Air hujan yang jatuh itu akan jatuh ke perairan ya. Misalnya nih ya, Ibu akan memberikan contoh. Sungai atau danau akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap itu berbentuk awan ya, bersama dengan uap air dari laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang-ulang lagi ya. Jadi, proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujudnya saja dan tempatnya saja yang berubah ya. Ya. Dari siklus air yang Ibu terangkan ini, siapa yang belum mengerti? Acungkan tangannya ya. Kalau sudah mengerti semua, Ibu Ayu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Nah, tugas yang pertama, ceritakan siklus air ya. Dan boleh digambar juga boleh ya. Lebih baiknya digambar kemudian diceritakan ya, memakai bahasamu sendiri ya. Oke. Materi hari ini sampai di sini. Jika penyampaiannya Bu Ayu atau materi yang disampaikan Bu Ayu kurang jelas atau kurang dipahami oleh kalian, Ibu Ayu mohon maaf sebelumnya ya. Karena waktunya sudah habis, Ibu Ayu akan menutup pelajaran hari ini ya. Kurang lebihnya Ibu Ayu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.